Selanjutnya pelatih Timnas Malaysia U23 Ella Varasan takut dengan ancaman Timnas Indonesia di Piala AFF U23 setelah Shin Tae-yong mengambil alih tim. Suasana lantai 3 gedung PSSI di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, mendadak pecah dengan gemuruh. Deretan kamera awak media menyala terang. Mikrofon dari berbagai stasiun televisi nasional dan internasional disodorkan ke meja konferensi pers yang telah dihiasi bendera merah putih dan logo PSSI. Di balik meja itu, duduk 3 sosok penting, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih kepala timnas senior Patrick Kluivert, dan satu nama yang telah lama menjadi pujaan rakyat sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Dan tepat pukul 14 WIB, pengumuman yang telah lama dinanti dan ditunggu akhirnya resmi disampaikan. Dengan penuh keyakinan dan kebanggaan, kami umumkan bahwa mulai hari ini, Shin Tae-yong kembali memimpin tim nasional Indonesia U23 dan akan menjadi pelatih kepala untuk ajang Piala AFF U23 2025. Suasana pun pecah. Sorak-sorai wartawan terdengar. Beberapa bahkan berdiri dan bertepuk tangan. Shin Tae-yong tersenyum lebar. Wajah yang beberapa waktu terakhir terlihat letih kini kembali bersinar penuh semangat. Sepak bola Indonesia menyambut kembali Jenderal Pertempuran yang pernah membawa Garuda Muda melambung tinggi di level Asia. Gerald Vandenburg mundur mendadak. Keputusan ini terjadi hanya beberapa pekan menjelang bergulirnya Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Vietnam. Sebelumnya, kursi pelatih timnas U23 diisi oleh legenda Belanda, Gerald Vandenburg, yang ditunjuk oleh PSSI sejak awal tahun 2025 sebagai bagian dari sinergi antara Patrick Kluivert dan proyek jangka panjang Garuda Vision 2030. Namun, mendadak segalanya berubah. Tanggal 24 Juni 2025, hanya 3 hari sebelum pengumuman ini, Vandenburg secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada PSSI. Dalam pernyataannya, ia mengaku merasa kurang optimal dalam memimpin timnas U23 dan lebih memilih untuk fokus mendukung program pelatihan junior dan pembinaan usia dini di Indonesia. Saya mencintai proyek ini, tapi saya percaya timnas U23 butuh sosok yang lebih mengerti kultur sepak bola Asia Tenggara, tulis Vandenburg dalam surat terbukanya. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, namun justru membuka jalan bagi nama besar yang selama ini masih berputar di orbit sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, sang jenderal kembali ke medan tempur. Setelah menyelesaikan tugasnya membawa timnas senior menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi Shin Tae-yong sempat menjadi bahan perbincangan hangat. Ia ditunjuk sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert, tetapi banyak yang menganggap itu adalah penurunan pangkat. Namun, di balik layar, PSSI rupanya merancang strategi ganda. Shin Tae-yong tetap menjadi sosok penting dalam struktur kepelatihan nasional, dan kini ia kembali ke salah satu posisi yang paling dicintainya, melatih para pemain muda Indonesia yang penuh talenta dan semangat tempur. Dalam konferensi pers, STY, begitu ia akrab disapa, mengaku tak bisa menolak tawaran tersebut. Saya datang bukan karena jabatan. Saya datang karena hati saya belum selesai dengan anak-anak U23. Kita masih punya cerita besar yang belum selesai, ucap STY dengan mata berkaca-kaca. Kalimat itu langsung viral. Potongan videonya tersebar di seluruh media sosial. Di TikTok, Twitter, X, dan Instagram, tagar STY kembali menduduki puncak trending topik Indonesia hanya dalam waktu 2 jam setelah konferensi pers berakhir. Target tinggi, juara AFF U23 dan persiapan SEA Games 2025. PSSI jelas tak main-main. Penunjukan STY sebagai pelatih kepala timnas U23 memiliki misi besar, mengangkat kembali kejayaan timnas muda yang sempat terhenti di semifinal SEA Games 2023 dan gagal lolos dari fase grup pada Piala AFF U23 tahun lalu. Erick Thohir dalam pernyataannya tegas mengatakan, dengan pengalaman dan dedikasi Coach Shin, kami menargetkan juara Piala AFF U23 2025. Tak hanya itu, ini adalah pijakan menuju SEA Games Filipina 2025 dan bahkan Asian Games 2026. STY pun tak gentar. Dalam sesi wawancara eksklusif setelah konferensi pers, ia menegaskan bahwa skuad Garuda Muda akan dirancang dengan pendekatan kombinasi antara pengalaman, disiplin Korea, dan semangat Nusantara. Saya tahu siapa yang bisa diandalkan. Saya tahu siapa yang bisa meledak di turnamen ini. Saya akan bawa yang terbaik, dan mereka akan bertarung untuk merah putih, ujar STY penuh tekad. Bawa nama-nama baru dan lama, Riedewald hingga Marcelino. Menariknya, dalam 48 jam pertama setelah penunjukan resmi ini, Shin Tae-yong langsung bergerak cepat. Ia dikabarkan menghubungi beberapa pemain diaspora dan pemain senior U23 yang telah ia bina sebelumnya.
Salah satu kabar paling heboh, Shin Tae-yong kabarnya akan memanggil Jairo Riedewald, gelandang bertahan keturunan Indonesia yang kini bermain di EFL Championship. Pemain berusia 28 tahun itu dikabarkan siap naturalisasi dan bersedia memperkuat Garuda Muda dalam ajang AFF ini sebagai wild card di sektor pengalaman. Tak hanya itu, ST juga disebutkan akan kembali melibatkan nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, gelandang eksplosif, Rafael Struwijk, penyerang lincah, Witan Sulaiman, pengatur tempo, Zaki Ashraf dan Alfeandra Dewangga di lini belakang. Hernando Ari kembali jadi opsi kiper utama. Skuad Garuda Muda diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam 10 hari ke depan, setelah ST menyelesaikan mini camp kilat di Yogyakarta. Kembalinya kepercayaan rakyat. Jika sebelumnya sempat muncul rasa skeptis dari publik soal program Eropa sentris milik Kluivert dan Van den Burg, maka kembalinya ST dianggap sebagai penyambung rasa antara PSSI dan rakyat sepak bola Indonesia. Berbagai komentar netizen di media sosial menunjukkan euforia luar biasa. Akhirnya Coach Shin balik ke U23. Ini baru Indonesia. AFF kita sapu bersih. ST is back, baby. Kami siap turun ke jalan lagi dukung timnas, asal Coach Shin yang pimpin. Pakar sepak bola nasional seperti Bung Towel dan Valentino Simanjuntak pun turut angkat suara. Bung Towel menyebut penunjukan ini sebagai Move of the Year, sementara Valentino menyebut ST sebagai simbol harapan yang tak pernah padam. Tantangan dan harapan. Namun tentu saja, jalan Shin Tae-yong tidak akan mudah. Piala AFF U23 bukan hanya tentang gengsi, tetapi juga menjadi barometer kekuatan generasi muda sepak bola ASEAN. Vietnam sebagai tuan rumah dipastikan turun dengan skuad terbaiknya. Thailand, Malaysia, dan bahkan Kamboja juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Tapi ST tidak gentar. Saya datang bukan untuk bertahan. Saya datang untuk menang, tegasnya dalam nada khas Korea yang keras namun berapi-api. PSSI pun memastikan akan memberikan dukungan penuh, mulai dari pemusatan latihan jangka pendek di Korea Selatan, hingga fasilitas sport science dan data analisis yang akan digunakan untuk membaca pola lawan-lawan Garuda Muda. Kata penutup, lembar baru sang legenda. Penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas U23 bukan hanya sekadar pergantian nama di atas kertas. Ini adalah momen kembalinya harapan, konsistensi visi jangka panjang, dan pengakuan terhadap dedikasi luar biasa seorang pelatih yang sudah jatuh cinta pada Indonesia. ST tak lagi sekadar pelatih. Ia adalah simbol kebangkitan. Di tengah dinamika sepak bola nasional, ia kembali berdiri tegak, kali ini bersama anak-anak muda yang siap menjadikan Piala AFF U23 2025 sebagai panggung pembuktian bahwa Garuda Muda belum mati dan akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya bukan datang untuk nostalgia. Saya datang untuk menyelesaikan apa yang saya mulai. Shin Tae-yong.